Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IMTV di rumah. Kembali lagi bersama saya Jeffrey Al-Kamil dalam podcast Nyaman, Nyator Mahasiswa IAIN Madura. Oke Sobat IMTV, kali ini kita akan mengupas kisah yang sangat inspiratif tentang keberhasilan dalam berbisnis dan menjadi Ketua Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan. Oke, mungkin boleh diperkenalkan dulu kepada Sobat IMTV, kakak dari mana, namanya kakak siapa, saya silahkan. Oke, halo Sobat IMTV, perkenalkan saya Khofifatuz Zahroh. Biasanya di IAIN dulu dipanggilnya Iva. Saya delegasinya alamatnya dari Bangkes, Kadur, Pamekasan. Oke, dari Bangkes, Kadur, Pamekasan. Betul. Oke, kalau dari Bangkes, Kadur, Pamekasan ke IAIN Madura itu kira-kira berapa kilo Kak? Jarak tempuhnya kalau kuliah kebetulan bolak-balik tuh setengah jam kayaknya. Berarti kakak ini ya PP? PP, pulang pergi. Oke, baik. Menjadi seorang perempuan yang berbisnis sambil berorganisasi itu suatu hal yang sangat sulit. Entah harus mengatur waktu, entah harus mengatur bagaimana kita bisa mencapai dua hal tersebut, berbisnis dan berorganisasi. Nah, boleh kakak ceritakan di saat kakak kuliah di IAIN Madura apa saja aktivitas organisasi atau pengalaman kakak yang sangat berkesan bagi Kak Iva ini? Oke, terima kasih. Aku mahasiswa IAIN Madura kan. Dulu itu ikut organisasinya tuh sampai 5 organisasi, Jeff. Jadi dulu organisasi pertama yang aku ikuti itu LPM Aktivita dulu. Di LPM Aktivita, terus juga alhamdulillahnya tergabung di Fraternity of Bidik Misi. Aku penerima Bidik Misi saat itu. Terus ya di IPPNU aktif juga. Dulu juga ikut PMII, kemudian satu lagi HMPS, aku juga bagian dari HMPS dulu, PGMI. Terus pengalaman yang menurut kakak nih, pengalaman yang paling berkesan ketika kakak berorganisasi itu apa? Yang paling berkesan itu aku pernah jadi koordinator subdivisi di Prediksi, dan yang bikin berkesan adalah karena aku berhasil nerbitin buku pertamanya Prediksi. Itu berkesan banget buat aku. Menjadi seorang wanita sambil ikut organisasi bukanlah hal yang mudah tentunya ya Kak ya. Apalagi bisa menciptakan buku pertama di Prediksi. Ya, kalau boleh tahu bukunya berjudul apa Kak? 0%. 0%. Ya. Oke, luar biasa sekali. Ya, ada kok di perpustakaan kalau teman-teman mau baca mungkin. Oke. Untuk teman-teman yang kepo terkait buku 0% bisa langsung berkunjung ke perpustakaan IAIN Madura. Iya, betul. Sampai saat ini kakak kan sudah berkecimpung di organisasi ya. Jadi apa yang menjadi motivasinya Kak Iva ini untuk terus aktif berorganisasi gitu dari dulu sampai sekarang? Hal apa yang menjadikan sebuah motivasinya kakak? Iya, oke. Aku sebenarnya melihat organisasi itu bukan sekedar forum atau ajang kumpul-kumpulnya mahasiswa ya saat itu. Aku berpikir bahwa organisasi ini ternyata sampai hari ini adalah akses kebermanfaatan. Jadi kalau dulu awal masuk organisasi itu motivasinya karena aku nggak punya skill apa-apa, aku pengen ngelatih skill ngomongku, skill nulis, dan banyak soft skill lain gitu. Hari ini kenapa tetap bertahan ya karena aku melihat setelah aku punya skill-skill ini, ternyata organisasi itu juga akses untuk memberikan manfaat untuk lebih banyak orang ternyata gitu. Berarti motivasinya kakak sampai saat ini tetap tergabung di organisasi karena organisasi itu merupakan akses untuk kita bisa kenal dengan orang-orang luar gitu ya Kak ya. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa ikut organisasi, namun jangan sampai lupa juga terkait matkul kuliahnya. Iya, betul. Oke. Kita tahu bahwasannya Kak Iva ini sekarang menjabat sebagai Ketua PC Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan. Nah,
bisa diceritakan nih dari awal mulanya hingga akhirnya kakak ini dipercaya untuk memimpin cabang Pamekasan gitu kakak. Oke, panjang banget ya kalau diceritain. Cuma mungkin ini dulu itu aku gabung di IPPNU itu di tahun 2019. Jadi setelah lulus dari pondok pesantren, masuk IAIN di tahun 2019, barulah kenal IPPNU di desaku. Nah, di desa ini aku tuh tertarik sama IPPNU itu karena kegiatannya menyentuh langsung ke masyarakat saat itu. Jadi aku gabung dan betul-betul memahami IPPNU itu organisasi yang seperti apa sih gitu. Nah, dari sana mungkin teman-teman di pimpinan anak cabang atau tingkat kecamatan, terus di pimpinan cabang juga melihat ada nih kader perempuan kecil-kecil gitu ya saat itu yang totalitas banget ngejalanin perannya di organisasi di IPPNU. Sampai kemudian aku di 2021 itu terpilih jadi ketua PAC dulu, ketua PAC Kecamatan Kadur gitu. Pun selama menjabat di ketua Kadur ini, mungkin kalau Jeffrey punya teman orang-orang Kadur yang kenal aku, ya aku juga setotalitas itu sama IPPNU gitu. Dan mungkin karena itu akhirnya aku dikenal IPPNU banget dan akhirnya terpilih di pimpinan cabang di 2024 kemarin. Oke. Jadi Kak Iva ini juga pernah berjuang di tingkat kecamatan pada masa jabatannya ya Kak ya? Iya, betul. Dan juga ketika sudah selesai di kecamatan, Kak Iva ini bisa melanjutkan ke tingkat cabang. Oke. Tentunya ketika Kak Iva ini sudah menjabat sebagai ketua cabang, yang pastinya orang itu memandang Kak Iva sebagai perempuan yang penuh semangat dan totalitas terhadap organisasinya. Terus menurut kakak nih, apa prinsip utama yang selalu kakak pegang dalam memimpin sebuah organisasi? Aku selalu pegang kita itu harus bekerja bersama hati. Jadi sejak dulu itu mungkin banyak banget IPNU dan IPPNU itu kan organisasi nirlaba, artinya nggak ada penghasilan apapun ya dari situ. Jadi ketua dapat komisi apa misalkan nggak ada ya. Jadi aku dari dulu memang mempelajari organisasi ini ya udah dari hati aja gitu. Aku merasa bahwa ketika aku totalitas mendalami organisasi ini, berperan sebagai pemimpin sebisa mungkin, sebaik mungkin, nggak ada ruginya gitu. Jadi dulu setiap aku punya kesempatan di organisasi untuk jadi koordinator lah atau koordinator subdivisi katanya tadi, aku menganggap anggota-anggotaku yang di dalam departemen itu adalah orang yang harus aku pimpin. Jadi aku nggak berpikir bahwa pemimpin itu hanya ketua, tapi koordinator divisi, entah yang pegang-pegang divisi yang hanya CEO itu, aku menganggap itu adalah ya gimana caranya aku bisa mimpin mereka gitu. Jadi mungkin karena keterbiasaan itu, prinsip itu aku pegang terus ketika mimpin di tingkat kecamatan, mungkin di kabupaten hari ini, aku akhirnya tetap ya bekerja bersama hatiku aja gitu, bertanggung jawab aja gitu. Berarti dalam artian ketika kakak memimpin sebuah organisasi, prinsip utamanya itu dikerjakan atau dilakukan dengan ikhlas ya Kak ya. Betul. Jadi buat teman-teman di luaran sana, ketika memimpin organisasi, tirulah Kak Iva dengan prinsipnya yaitu mengabdi dengan sepenuh hati. Nah, di tengah kesibukannya Kak Iva sebagai ketua cabang dan juga Kak Iva ini sukses dalam bidang bisnisnya ya Kak ya. Amin. Dalam bidang bisnis kerudung. Tentunya Kak Iva harus bisa membagi waktu antara berorganisasi dan juga berbisnis. Nah, tutor ataupun cara bagaimana kakak bisa membagi waktu organisasi dengan waktu bisnisnya Kak, monggo. Sebenarnya aku juga bingung sama pertanyaan ini gitu. Maksudnya kalau dibilang bisnisku udah sukses, belum sebenarnya. Jadi aku memulai bisnisku itu setelah aku demisioner jadi ketua PAC saat itu. Aku bareng bendaharaku pengen ngegarap kerudung. Jadi ini produkku. Jadi ini kerudungku gitu.
Jadi kalau dibilang sibuk banget dong Kak, enggak dong. Soalnya pasarnya ini masih di dalam organisasiku. Mungkin teman-teman yang nonton ini nanti nggak tahu kalau aku jualan kerudung. Ya karena memang bukan semua orang pasarnya. Pasarnya adalah kader IPNU dan IPPNU. Jadi semisal kayak aku jualan nih kerudungku, aku tawarin ini itu dan lain-lain. Ya yang ngelihat dan sasaran pasarku adalah anak-anak yang ada di IPPNU. Jadi kalau ketemu di kegiatan bisa aku bawain kerudungnya gitu. Jadi kalau dibilang gimana cara ngebagi waktunya, kayaknya enggak serumit itu pembagiannya. Gitu. Jadi Kak Iva ini dalam berorganisasi dan juga berbisnis yaitu sama-sama berjalan karena bisnis kerudungnya ini juga ada di dalam organisasinya. Betul. Dan pun kalau teman-teman udah biasa berorganisasi ya, apalagi organisasinya nggak cuma satu, mungkin akan terbiasa kok membagi hal-hal yang seperti itu, insya Allah gitu. Jadi dari organisasi kita bisa berbisnis ya Kak ya? Iya bisa, dan bisa juga terbiasa lah ngatur waktu dan lain-lain gitu. Jadi tidak ada ceritanya kita bingung untuk mengatur waktu kalau itu sudah menjadi kebiasaannya kita. Betul sekali. Bagi Sobat IMTV yang mau mesen kerudung ala IPPNU silahkan langsung menghubungi Kak Iva-nya. Ini Kak Iva, apa yang melatar belakangi Kak Iva ini untuk memulai bisnis kerudung dan bagaimana prosesnya hingga bisa berjalan sukses seperti ini. Jadi dalam kita melakukan sesuatu itu pasti ada latar belakangnya. Nah itu Kak Iva, apa latar belakangnya Kak Iva sehingga bisa membuat bisnis kerudung ini? Mungkin lebih ke karena dari saking cintanya aku sama IPPNU ya. Jadi kalau teman-teman tahu dan kenal aku dari dulu, pasti semuanya nggak ini apa namanya, pasti bakalan bilang oh Iva IPPNU, pasti kayak gitu. Dari saking aku betul-betul menjiwai organisasi ini. Sampai ada bahasa dari aku tuh kayak gini, gimana kalau suatu saat aku demisioner dari organisasi ini, move on-nya tuh susah. Jadi aku pernah ada di fase dimana aku demisioner dari PAC IPPNU K2 dan hidupku tuh sepi banget tanpa kegiatan-kegiatan, tanpa rapat dan lain-lain. Sehingga ketika aku terpilih jadi ketua cabang, aku itu nggak mau hal itu terulang. Dan setidaknya ketika aku lepas tanggung jawabku dari IPPNU, aku tuh mau ada karyaku yang tersisa di sana gitu. Jadi kalau ada anak-anak yang beli kerudungku, mereka pakai ke kegiatan, suatu saat mungkin mereka akan ingat bahwa itu karyaku gitu. Karena ini benar-benar aku desain sendiri dan ini juga konsepnya kan 2 in 1 Jeff. Jadi ini bagian polosnya, di belakang tuh ada yang motif gitu. Jadi aku ini karyaku real gitu. Jadi suatu saat aku tetap ada di PPNU gitu. Dengan latar belakang yang sudah Kakak sampaikan tadi, apakah Kakak ini punya pemikiran untuk membuka bisnis kerudung, namun tidak hanya kerudung IPPNU saja? Kalau rencananya seperti itu ada sih, cuma emang idenya mahal banget ya. Jadi aku emang pengen banget punya bisnis kerudung motif yang semua motifnya ya aku yang bikin gitu. Doakan lah ya teman-teman. Jadi teman-teman, Kakak Iva ini sebagai pelopor kerudung IPPNU di Kabupaten Pamekasan, dan bisa juga ketika teman-teman mau request terkait bentuk dan warna silahkan bisa chatri Kak Iva-nya. Dalam perjalanan Kakak sebagai pemimpin ini sekaligus pembisnis muda, nah pernahkah Kakak ini merasa diremehkan oleh orang sekitar, oleh masyarakat? Nah ketika Kakak merasa diremehkan, bagaimana ini Kak Iva cara menyikapi hal tersebut? Pernah banget, dan mungkin semua orang pernah merasakan itu. Bahkan ketika aku naik jadi ketua pimpinan cabang ini, aku pernah dapat teror. Semingguan lah aku dapat teror, dan itu benar-benar bikin aku down. Sampai temanku tuh bilang kayak gini, "Fa, kalau mau disenangi semua orang, jangan jadi pemimpin, tapi jadilah tukang jual balon." Karena semua orang senang beli balon gitu kan. Jadi dari situ, oh iya, Rasulullah aja yang menyebarkan agama ini itu
banyak yang mencela. Kenapa kita yang hanya umatnya ini juga mau menyerah hanya karena dicemooh gitu. Karena nabi kita juga seperti itu gitu. Lalu yang kedua mungkin yang menguatkan adalah tentu support system. Jadi memang penting teman-teman dalam prosesnya teman-teman semua harus punya orang-orang yang bisa nge-backup kita ketika kita ngedown. Ya aku salah satunya umi bapakku, alhamdulillah ngerti banget lah sama kondisiku di PPNU. Jadi seorang pemimpin itu pasti tidak luput dari sebuah kebencian atau sebuah sifat yang kadang tidak disenangi oleh orang sekitar. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang berperan, janganlah jadi pemimpin yang baperan. Betul sekali. Oke. Untuk ini Kak, ketika Kakak nantinya sudah dimisioner nih dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan, apakah Kakak punya niat untuk melanjutkan organisasi ini ke tingkat yang lebih tinggi gitu Kak? Oke. Di IPPNU itu kan nggak bisa direncanakan ya rasa-rasanya menurutku, karena selama ini juga aku nggak pernah punya perencanaan akan jadi ketua cabang misal, enggak. Tapi kalau semisal ada kesempatan dan punya kesempatan lagi untuk naik lagi nih ke sini, naik lagi, ya udah dijalanin aja gitu. Karena apa sih yang diharapin dari IPPNU gitu kan, selain kita berproses aja. Jadi kalau misal ada kesempatannya akan aku ambil, kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Oke, jadi Kak Iva ini berarti nunggu kesempatan untuk bisa. Nggak nunggu juga sih. Jadi Kak Iva ini dalam berproses di Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan pastinya memiliki ini ya Kak ya, keinginan ya. Oke. Terakhir, apa pesan yang ingin Kak Iva sampaikan untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana? Oke. Untuk semua perempuan yang juga mungkin sedang berjuang dalam proses-prosesnya, aku cuma mau bilang bahwa ternyata kesempatan itu hanya milik orang-orang yang siap. Jadi menjadi perempuan itu jangan cuma merasa kalian udah bagusnya kayak gini, diem aja misal. Kalian udah cantik, diem aja, enggak. Tapi kalian harus bersiap atas banyak hal yang nanti akan menjadi permintaan zaman gitu, atau permintaan publik dan lain-lain. Aku melihat bahwa selama berorganisasi ini, aku merasa beruntungnya karena aku mempersiapkan diri. Jadi selama ada di organisasi, aku betul-betul ikut alur prosesnya bagaimana, aku harus belajar ini, aku pelajari. Sampai kemudian ketika aku berhadapan dengan dunia luar, dunia kerja dan lain-lain, ternyata hal-hal yang aku pelajari di organisasi itu benar-benar ngasih aku kesiapan. Jadi ketika kamu ngurusi ini ya, oh iya aku udah pernah nih. Kamu harus bisa ya komunikasi dengan orang asing. Oh iya aku biasa nih di organisasi gitu. Jadi tolong untuk semua perempuan, kesempatan itu hanya milik orang-orang yang siap. Oke, betul kata Kak Iva, kesempatan hanya milik orang-orang yang siap. Jadi untuk menjadi seorang aktivis yang aktif berorganisasi itu tidak hanya kita monoton kepada organisasinya, tapi kita juga bisa berbisnis di dalam organisasinya. Namun kita jangan lihat seberapa banyak kontribusi organisasi itu kepada diri kita, namun kita harus lihat seberapa banyak kontribusi kita terhadap organisasi dan bisnis kita. Oke. Saya Jeffrey Al-Kamil dan tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.